Kamu tahu, kita mengikuti kasus hilangnya Jenderal Angkatan Udara pensiunan yang terkait teknologi militer dan program UFO. Sekarang ada beberapa pembaruan, kronologi baru, foto terbaru dirinya, dan pernyataan dari istrinya. Kami mencari tahu teori, penyelidikan, dan kejadian sebenarnya di sini. Selamat datang di Sidebar oleh Law and Crime. Saya, Jesse Weber. Baiklah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya harus memberitahu Anda tentang aplikasi bernama Upside ini. Ini luar biasa. Menurut saya, ini benar-benar terobosan. Kenapa? Karena Upside memberi Anda cashback. Cashback ekstra untuk pembelian harian seperti bensin, belanja, makanan. Begini caranya, unduh Upside gratis, klaim penawaran di lebih dari 100.000 lokasi bayar dengan kartu, verifikasi pembelian, dan dapatkan uang kembali. Misal saya butuh isi bensin atau beli makanan, saya cek penawaran Upside dulu. Setelah belanja, uangnya masuk aplikasi dan bisa langsung saya transfer ke rekening bank. Selain itu, pengguna setia Upside rata-rata mendapat $254 per tahun. Dapatkan cashback dengan klik tautan di deskripsi atau scan QR, lalu gunakan kode promo Sidebar untuk bonus 25 sen per galon di isi bensin pertama Anda. Seorang Jenderal Angkatan Udara pensiunan hilang dari rumah siang hari tanpa telepon, kacamata, atau tanda perkelahian. Dia lenyap begitu saja. Sekali lagi, kami sudah membahas banyak cerita aneh di Sidebar, tentu saja. Tapi yang satu ini terasa berbeda. Kami mengikuti kasus ini sejak awal saat masih Silver Alert dan keluarga cemas. Silver Alert biasanya untuk orang dewasa tua atau rentan, kadang terkait masalah kesehatan. Tapi kasus ini aneh. Semuanya terjadi sebelum internet membuat banyak teori. Disinilah ceritanya berubah. Pria yang hilang itu adalah William Neil McCaslin. Dan ini adalah foto baru yang baru saja dirilis oleh pihak berwenang, menunjukkan apa yang mereka yakini dikenakan McCaslin tepat sebelum dia menghilang. Saya ingin Anda melihat baik-baik foto ini, oke? Karena McCaslin tidak hanya bertugas di Angkatan Udara. Dia pernah memimpin laboratorium yang sama persis di Wright-Patterson Air Force Base, yang sering dikaitkan oleh penganut teori konspirasi sebagai tempat penyimpanan puing-puing insiden Roswell. Tapi ini menjadi lebih aneh karena nama McCaslin muncul dalam email yang diretas antara mantan manajer kampanye Hillary Clinton, John Podesta, dan gitaris Blink-182 Tom DeLonge yang membahas pengungkapan UFO. Dan kemudian, hanya beberapa hari sebelum McCaslin menghilang, Presiden Donald Trump mengumumkan rencana untuk merilis dokumen UFO pemerintah. Kebetulan? Mungkin. Tapi bagaimana saya bisa tidak membahasnya? Apakah ada hal yang lebih aneh di gurun New Mexico? Apakah dia diculik orang berniat jahat yang ingin informasinya? Atau ini tragedi? Atau masalah pribadi? Kami telah mengikuti kasus ini sejak awal. Dengan banyak teori dan belum ada tanda McCaslin, kami akan coba membahas semua yang dibicarakan orang di internet, benar? Mulai dari penculikan, potensi ancaman keamanan nasional, hingga kapal induk alien yang sering dibicarakan. Jadi kami akan menghadirkan seorang tamu yang akan membantu memisahkan mana yang nyata, mana yang spekulasi, dan apa yang mungkin sedang diselidiki oleh para penyidik saat ini. Karena percayalah, kamu tidak akan percaya kemana arah cerita ini. Dan kami sebenarnya memiliki beberapa informasi baru yang baru saja dirilis oleh Sheriff Kabupaten Bernalillo yang memberi kami sedikit lebih banyak informasi tentang keberadaan McCaslin sebelum dia menghilang. Saya tadi menyebutkan tentang garis waktu. Saya ingin mengajak kamu kembali ke awal berdasarkan apa yang kita ketahui sekarang tentang garis waktu ini, dimulai dari Jumat 27 Februari. Ini adalah pagi yang tenang di kaki bukit Albuquerque, New Mexico. Pegunungan Sandia indah dan terjal menarik orang pindah untuk menikmati pemandangan serta akses alam bebas. Menurut kantor Sheriff Kabupaten Bernalillo yang menangani kasus ini, berikut urutan waktunya. Sekitar pukul 10 pagi, tukang reparasi datang ke rumah di Quail Run Court sesuai jadwal. Di sana dia bertemu pemilik rumah, pensiunan Jenderal Angkatan Udara berusia 68 tahun, William Neil McCaslin. Interaksi itu dikonfirmasi, dan tampaknya itu penampakan terakhir yang terkonfirmasi sekitar pukul 11.10 pagi. Istri McCaslin pergi untuk janji medis dan kembali tepat sebelum pukul 12.04 siang. Rumah itu kosong. Nah, menurut teman-teman yang bicara dengan Dayton Daily News, McCaslin suka aktivitas luar ruangan seperti mendaki, ski, dan bersepeda, serta terbiasa menjelajah medan sulit. Sekilas, kamu mungkin mengira dia hanya keluar sebentar untuk jalan-jalan atau beraktivitas. Namun yang aneh, menurut kantor sheriff, McCaslin meninggalkan ponsel, kacamata resep, perangkat wearable termasuk Apple Watch,
semuanya tetap di rumah. Jadi keluar rumah tanpa barang-barang itu di 2026 terasa aneh kan? Sekitar jam 3 sore, istrinya melaporkan dia hilang. Para penyelidik segera mengeluarkan Silver Alert. Informasi awal menyebut McCaslin mungkin punya masalah medis, sehingga banyak orang mengira mungkin karena usia ia mengalami demensia, Alzheimer, atau masalah kesehatan mental lain. Tapi kita akan bahas lagi nanti, karena istrinya akan langsung menegaskan itu tidak benar. Tapi memang ada orang hilang, seorang pensiunan mayor jenderal Angkatan Udara. Menurut biografi resminya di Angkatan Udara Amerika Serikat, pria ini telah 34 tahun bekerja pada teknologi paling sensitif militer Amerika. Teknik astronautika, akuisisi luar angkasa, kantor pengintaian nasional, satelit mata-mata, Pentagon, hingga memimpin laboratorium riset Angkatan Udara di pangkalan Wright-Patterson, Ohio. Laboratorium itu, menurut biografinya, mengelola program sains dan teknologi senilai 2 miliar dolar plus 2,2 miliar dolar untuk penelitian dan pengembangan dari pelanggan. Inilah alasan pentingnya terkait UFO. Menurut artikel Universitas Negeri Ohio, Wright-Patterson adalah markas proyek Blue Book, investigasi pemerintah 17 tahun terhadap UFO, yang meneliti hampir 13.000 laporan penampakan. Itulah laporannya. Selama puluhan tahun, penganut teori konspirasi mengklaim pemerintah membawa puing insiden Roswell 1947 ke sana. Klaim-klaim itu belum pernah dikonfirmasi resmi, tapi ada asosiasinya. Hari pertama, kedua, dan ketiga berlalu tanpa tanda-tandanya, lalu pencarian dimulai. Kantor serif mulai menyisir lingkungan, mencakup lebih dari 700 rumah. Mereka mengetuk pintu satu persatu, meminta rekaman kamera bel pintu atau video keamanan yang mungkin merekam McCaslin saat pergi. Operasi drone, dukungan helikopter, pencarian di darat dengan tim pencari dan penyelamat, unit anjing pelacak, kuda, dan relawan. Mereka mencari di perbukitan, jalur, dan area terbuka sekitar rumahnya. Pada 7 Maret lebih dari seminggu kemudian, penyelidik menemukan sesuatu. Kantor syarif menemukan sweatshirt Angkatan Udara Amerika Serikat abu-abu sekitar 2 km timur rumah McCaslin, lalu mengumpulkan dan memprosesnya. Menurut mereka, tidak ditemukan darah saat analisis awal dan masih menunggu hasil pengujian tambahan. Mereka mencatat keluarga belum yakin sweatshirt itu milik McCaslin, tapi cukup untuk mengirim tim pencari kembali ke sana. Di minggu kedua, kantor syarif merilis foto baru yang menunjukkan McCaslin memakai kemeja berkancing. Ini sangat-sangat penting omong-omong, karena ini adalah kemeja yang sekarang diyakini oleh para penyelidik sebagai pakaian yang dikenakan McCaslin saat dia menghilang. Jadi saya ingin kamu benar-benar memperhatikan gambar ini, oke? Mereka juga memastikan beberapa barang belum ditemukan, seperti sepatu bot hiking, dompet, dan revolver kaliber 38 beserta sarungnya. FBI kini juga terlibat. BCSO menyatakan, kantor lapangan Albuquerque, kantor investigasi khusus Angkatan Udara, tim SAR negara bagian New Mexico, dan tim penyelamat Gunung Albuquerque ikut membantu. Sekarang ini adalah upaya dari banyak lembaga. Menurut pembaruan syarif, belum ada penampakan, rekaman video, atau arah perjalanan yang dikonfirmasi, setidaknya dari informasi yang mereka sampaikan. Saat itu internet mulai beraksi seperti biasanya. Ketika pensiunan Jenderal Angkatan Udara terkait Wright-Patterson hilang secara misterius dan namanya muncul di email yang diretas soal pengungkapan UFO, orang-orang mulai membicarakannya. Percayalah, mereka benar-benar membahasnya. Dari teori penculikan hingga keamanan nasional, bahkan penculikan alien. Sebenarnya, apa yang diklaim orang-orang terjadi di sini? Apa kata istri McCaslin tentang ini? Itulah yang akan kita bahas, karena di tengah spekulasi di internet, istrinya akhirnya angkat bicara. Dan apa yang dia katakan adalah, ya, bisa dibilang dia langsung membahas masalah utama, dan dia menyinggung hal yang selama ini ditanyakan semua orang, yaitu alien. Sebelum membahasnya dan masuk ke teori, kami ingin menghadirkan seseorang yang dapat membantu kita memahami apa yang mungkin terjadi di balik layar. Karena mudah tersesat dalam obrolan tentang UFO, bukan? Tapi pada akhirnya, ada penyelidikan nyata yang sedang menangani kasus ini. Ini adalah kasus orang hilang. Seberapa berbeda kasus ini dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya? Karena itu, saya ingin menghadirkan penyelidik pembela pidana swasta, Billy Lane. Senang bisa menghadirkan beliau. Billy, terima kasih sudah meluangkan waktu membahas ini. Apakah menurut Anda aneh dia belum ditemukan? Tidak. Banyak yang bergantung pada area tempat dia menghilang. Kami pernah mencari selama berbulan-bulan.
Umumnya, 30 hari adalah waktu yang wajar untuk mencari dan membawa seseorang pulang. Seperti yang Anda sebutkan, banyak pembicaraan terkait pencarian dan hilangnya dia. Kadang hal itu berdampak baik dan buruk karena bisa mendatangkan sumber daya tambahan seperti pemerintah federal atau militer. Namun, sisi buruknya, kadang kita lupa bahwa ini tetap kasus orang hilang seperti yang lain. Dia ayah, saudara, suami, dan teman yang mungkin memilih meninggalkan rumahnya atas kemauannya sendiri. Dan dia mungkin berada di suatu tempat di mana dia mengalami keadaan darurat medis, mengalami kecelakaan, atau sayangnya dia memilih untuk melakukan tindakan yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Namun jika semua lembaga sudah mencarinya dan perhatian tertuju padanya, bagaimana mungkin dia tetap tidak ditemukan? Apakah ini lebih menunjukkan kemungkinan dia diculik? Um, I Saya tidak begitu yakin apakah saya percaya dengan teori itu karena dia bersenjata. Pertama, dia membawa senjata api. Dari apa yang kami dengar, Kita tidak bisa memastikan soal senjatanya, tapi mungkin saja. benar. Dia terlatih dan tahu apa yang dilakukan. Berdasarkan riwayat militernya, saya rasa ia lebih mampu membela diri dibanding orang biasa. Oke, Saya percaya jika memang begitu dan dia dibawa, Anda akan melihat adanya perlawanan. Anda akan melihat tanda-tanda bahwa dia tidak ingin pergi bersama orang itu. Hal yang mengkhawatirkan di kasus ini adalah dia meninggalkan kacamata, ponsel, dan jam tangannya. Akhirnya, kami sering melihat ini di kasus kami. Kami berusaha untuk tidak fokus pada keriuhan. Kami berusaha fokus pada individunya. Dan bahwa dia, seperti banyak orang lain, meninggalkan perangkatnya dan pergi begitu saja. Kenapa mereka melakukan itu? Ya, mereka tidak ingin dilacak, mereka tidak ingin diikuti, mereka tidak punya niat untuk berkomunikasi dengan siapapun kecuali jika mereka kembali. Itu cukup mengkhawatirkan dan sering terjadi dalam kasus orang ingin pergi ke hutan dan melakukan hal sendiri. Ada dua hal tentang ini, foto yang dirilis. Pertama, seberapa penting itu? Dan kedua, mengapa merilis foto seperti ini sekarang, padahal penyelidikan sudah berjalan cukup lama? Saya rasa mereka ingin orang-orang mengingat. Mereka ingin foto itu membuat orang berpikir apakah pernah melihat dia dengan pakaian atau kondisi seperti itu. Beberapa foto dirinya dirilis di sini, termasuk foto lama. Anda ingin pakai foto terbaru untuk membangkitkan ingatan seseorang dan memastikan mereka pernah melihatnya. Saya rasa sangat penting bahwa mereka mencari rekaman kamera bel pintu, karena yang sedang dicari adalah arah pergerakan, ke arah mana dia pergi, kemana tujuannya, di mana lokasi terakhir dia terlihat. Itu sangat penting bagi kami. Seperti yang selalu saya katakan kepada semua orang, dan saya rasa kita sudah pernah membahas ini sebelumnya, ini bukan tentang siapa, mengapa, dan segala kemungkinan. Ini tentang di mana tempat terakhir dia berada adalah hal yang paling penting. Sweater ditemukan sedikit lebih dari 1 mil di sebelah timur rumahnya pada 7 Maret tanpa darah saat pemeriksaan awal. Keluarga tidak yakin itu miliknya. A. Bagaimana kamu menangani barang bukti itu? Seberapa penting menurutmu di sini? Kamu mengumpulkannya sebagai barang bukti dalam penyelidikan kriminal. Kamu menyimpan dan mencoba memprosesnya. Yang terpenting adalah DNA-nya ada di baju itu jika sudah dilakukan. Dan juga, kamu perlu tahu, itu bukan segalanya, karena kamu belum tahu apakah itu miliknya atau bukan. Jadi, kamu harus mendokumentasikan di mana letaknya, dan kamu harus mempertimbangkannya sebagai bagian dari pencarianmu. bagi kami hal terpenting adalah memastikan lokasi terakhir yang diketahui. Sweater itu bisa saja membuktikan dia pernah berada di sana, tapi belum terjadi. Kamu harus mempertimbangkan kemungkinan keterlibatannya dan mencari di area itu. Tapi tempat yang paling penting adalah rumahnya dan bagaimana, dan bukan tanpa alasan, tapi menurut laporan, dia adalah orang yang sangat atletis. Dia suka mendaki dan sering beraktivitas di luar. Jadi seberapa besar kemungkinan dia mencapai lokasi tertentu? Sejauh apa dia bisa pergi? Biasanya jaraknya 2 mil, tapi untuk pria ini bisa sampai 10 mil. Apa yang dia bawa? Apakah dia membawa persediaan untuk bertahan lebih lama? Mungkin dia ingin menjauh atau masuk lebih dalam ke pegunungan. Banyak kemungkinan, tapi semua membantu menentukan sejauh mana parameter pencarian. Biasanya, orang umumnya berada dalam jarak 2 mil. Jadi pihak berwenang menurut saya ini menarik. Mereka memperluas pencarian ke lingkungan sekitar. Mereka mendatangi lebih dari 700 rumah.
Mereka meminta rekaman keamanan dari jendela waktu tertentu kan? 27-28 Februari, pukul 9 pagi, 2 siang. Mereka bilang belum ada rekaman video yang memastikan dia meninggalkan area itu. Tak ada arah perjalanan atau informasi lain, kecuali mungkin ada yang belum diungkap ke publik. Ini tahun 2026, kamera di mana-mana. Kok mereka nggak bisa merekamnya? Lihat lokasi rumahnya dan jalur perjalanan. Banyak orang keluar lewat pintu belakang karena tahu posisi beberapa kamera. Kalau mereka ingin menghindari kamera, mereka bisa. Mungkin juga dia naik mobil dengan seseorang atau keluar dari lingkungan itu tanpa tertangkap kamera. Apa kamu juga terpikir soal jeda singkat antara istrinya pergi dan kembali ke rumah? Ya, tapi juga kalau aku mau melakukan sesuatu dan itu bukan pilihan terbaik, mungkin aku ingin melakukannya saat istriku pergi. Mungkin itulah waktu yang pas bagiku keluar rumah tanpa dihentikan istriku atau orang yang mencintaiku, karena aku sedang mengalami krisis saat itu. Mungkin aku ingin melakukan hal yang bukan pilihan terbaik. Izinkan saya bertanya tentang beberapa teori, dimulai dari yang penting ini. Saya tidak bisa mengabaikannya saat membahas pria ini dengan karir dan waktunya. Dari idenya, salah satu teorinya adalah, ini adalah seorang pria yang mengetahui banyak hal-hal yang sangat rahasia. Mau Anda bilang itu informasi yang sudah usang atau tidak, Anda tetap bisa berargumen bahwa itu adalah informasi yang berharga. Informasi keamanan nasional yang membuat dia diambil. Tadi kita bahas riwayat 34 tahun di Angkatan Udara. Pernah di kantor pengintaian nasional, dan memimpin laboratorium riset Angkatan Udara di Wright-Patterson. Saya sudah bicara soal miliaran dolar yang dia awasi kan? Dia punya semua izin keamanan dan pengetahuan ini. Ketika Anda memikirkan tentang kemungkinan aktor asing atau pihak jahat yang mungkin menginginkan informasi itu, apakah itu terdengar masuk akal bagi Anda? Anda tadi menyebutkan mengapa Anda tidak berpikir kemungkinan dia diculik itu besar. Tapi jika kita mencoba mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia memiliki informasi yang berharga, apakah itu sesuatu yang sedang dipertimbangkan? Bagaimana hal itu diselidiki dan dipertimbangkan? Itu harus dipertimbangkan dan ditelusuri hingga tuntas untuk membuktikan bahwa bukan itu yang terjadi. Disinilah FBI mungkin terlibat. Penegak hukum mempertimbangkan hal itu, tapi pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri adalah, kenapa sekarang? Dia sudah pensiun cukup lama. Mengapa mereka mengambil kesempatan pada saat ini untuk menjemputnya? Mengapa ini tidak terjadi sebelumnya? Mungkin dulu dia punya lebih banyak akses informasi dibanding sekarang. Itu pertimbangan utama. Sebagai detektif polisi dan agen federal, Anda harus menyelidikinya sampai tuntas untuk memastikan kemungkinan kejadian, keberadaan pelaku jahat, atau hal lain yang terjadi. Apakah Anda benar-benar akan mengenakan informasi itu? Anda pasti akan merahasiakannya. Izinkan saya menanyakan pernyataan istrinya yang diungkapkan langsung di Facebook, beserta hal-hal lain yang dia sampaikan. Saya akan mengutipnya di sini. Dia pensiun dari AU hampir 13 tahun lalu, dan sejak itu hanya punya izin keamanan umum. Sepertinya kecil kemungkinan dia diambil untuk mendapatkan rahasia lama darinya. Bagaimana menurut Anda? Maksud saya, pertama, bahwa dia merespons secara online. Dan kedua, tidak ada nilai dari informasi apapun yang dia miliki. Saya pikir dia sedang berusaha meredam keributan. Saya rasa itulah yang benar-benar sedang dia coba lakukan. Dia ingin orang-orang, komunitas, dia ingin penegak hukum untuk fokus pada fakta bahwa dia adalah seorang pria yang pergi dari rumahnya dan sekarang entah di mana, dan dia membutuhkan bantuan kita. Dan itulah yang persis akan saya lakukan juga jika saya adalah orang yang dicintainya dan saya memiliki informasi itu. Jika tidak, kamu akan melibatkan penegak hukum. Kamu akan membuat semua tim pencari tersesat dalam spekulasi ini. Berpikir bahwa, ya, seseorang membawanya ke suatu tempat. Padahal mungkin dia sebenarnya ada di luar sana di pegunungan itu. Tepat di area yang sudah pernah dia kunjungi sebelumnya. Mungkin dia menemukan kedamaian dan ketenangan di sana. Jadi pada titik ini, menurut saya, semua orang harus turun tangan dan banyak orang harus terjun langsung ke lapangan, jika boleh saya katakan begitu. Jadi, izinkan saya bertanya tentang sisi UFO sekarang. Saya harus menanyakan ini kepada Anda, oke? Dan khususnya mengenai waktunya. Izinkan saya jelaskan untuk semua. Pada 19 Februari, Presiden Trump memposting di Truth Social, dia memerintahkan Menteri Perang dan lembaga terkait mulai mengidentifikasi serta merilis berkas pemerintah soal UFO, UAP, dan kehidupan luar angkasa. Pada 26 Februari, sehari sebelum McCaslin hilang, Hillary Clinton bersaksi dalam penyelidikan Epstein di DPR. Saat kesaksian, dia ditanya soal pengungkapan UFO dan ketertarikan John Podesta. Dia pun menjawab, izinkan saya memutar klipnya lagi. Ketika suami Anda menjadi presiden,
Lawrence Rockefeller berusaha untuk mengungkap UFO, UAP. Ketika Anda mencalonkan diri sebagai presiden, John Podesta secara terbuka menyatakan bahwa Anda akan mengungkapkan dokumen-dokumen ini jika diberi kesempatan jika Anda menjadi presiden. Apakah Anda senang melihat bahwa dokumen-dokumen ini akhirnya mungkin akan diungkapkan? Saya senang. Pada 26 Februari adalah tanggal deposisi, lalu 27 Februari McCaslin dilaporkan hilang. Jadi, kita sedang melihat kronologinya. Penyelidik tidak menyebut peristiwa ini saling terkait. Kami hanya meninjau untuk melihat relevansinya terhadap kemungkinan kronologi. Billy, adakah yang relevan dari situ? Tentu, itu bisa jadi alasan. Ini mungkin telah memicu situasi kecemasan baginya karena dia mungkin harus pergi bersaksi. Dia mungkin akan ditanyai tentang kegiatannya setelah pensiun. Jadi ini bisa saja menjadi situasi kecemasan yang memicu suatu skenario di mana dia merasa harus pergi. Dia harus menghindari sorotan dan bisa saja membuat pilihan buruk yang membahayakan dirinya karena situasi ini. Seperti yang Anda bayangkan, dia sudah seumur hidup melakukan ini, memiliki izin keamanan, dan melakukan hal yang hanya bisa dibayangkan orang lain. Jadi sekarang saya merasa sangat khawatir bahwa ini terjadi begitu dekat dengan rilis informasi ini. Benar sekali. Istrinya menyinggung hubungan dengan Podesta secara tidak langsung di postingannya. Dia bilang setelah Rusia meretas email John Podesta, lihat halaman Wikipedia Neil. Kontak dengan komunitas yang mendukung rilis info UFO jadi berkurang. Dia menyebut peretasan email oleh Rusia. Kita akan bahas itu sebentar lagi. Dia tidak langsung menyinggung waktu menghilangnya terkait kesaksian Clinton atau pengumuman Trump, tapi mencatatnya dengan caranya sendiri. Bagaimana pendapatmu? Sekali lagi, menurut saya dia hanya mencoba mencari-cari alasan untuk beberapa skenario itu. Dan seperti yang saya bilang, menurut saya ada banyak kabar simpang siur. Ya, siapa saja bisa mengakses dan mendapatkan emailmu. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, kita pernah melihat ini terjadi. Kita sudah pernah membicarakan soal kebocoran di pemerintahan dan kebocoran informasi. Menurutku, dia hanya berusaha menegaskan fakta bahwa dia bukan bagian dari ini dan mungkin tidak benar-benar terlibat seperti yang digambarkan. Dia mungkin hanya pria biasa yang pernah melakukan hal luar biasa dan kini menghilang. Dan kita perlu fokus pada kenyataan bahwa dia keluar dari rumahnya seperti orang lain pada umumnya. Kabar simpang siur sering menyebabkan pemborosan sumber daya, dan kadang kamu perlu mengembalikannya. Lalu dan fokus pada fakta dasar dari apa yang sedang terjadi. Ini memang aneh. Waktunya juga mencurigakan. Aku mengerti. Satu hal yang menyatukan semua ini adalah kaitannya dengan UFO. Aku ingin menekankan itu. Dan aku ingin berhati-hati di sini sekali lagi. Karena ada banyak materi dan istrinya sebenarnya sudah membahas sebagian besar secara langsung di postingannya. Tapi aku ingin mulai dengan apa yang tampaknya kita ketahui. Ini dari email Wikileaks tahun 2016. Tom DeLonge, gitaris Blink-182 yang kemudian menjadi peneliti UFO, menghubungi John Podesta, ketua kampanye Hillary Clinton. Dan dalam satu email tertanggal 25 Januari 2016, subjeknya tertulis Jenderal McCaslin. Dan inilah yang tampaknya ditulis DeLonge. Dia mengaku skeptis, padahal tidak. Saya sudah bekerja dengannya 4 bulan dan baru presentasi 4 jam soal proyek ini beberapa minggu lalu. Nasihat tentang semua ini sudah diberikan. Dia hanya perlu mengatakannya langsung dan sangat sadar karena dia yang bertanggung jawab. Ketika insiden Roswell terjadi, mereka mengirimkannya ke laboratorium di Wright-Patterson Air Force Base. Jenderal McCaslin adalah orang yang bertanggung jawab atas laboratorium itu sampai beberapa tahun yang lalu. Dia tahu apa yang ingin saya capai dan membantu membentuk tim penasihat saya. Dia sangat penting. Istri McCaslin juga membenarkan hubungan tersebut. Sebagian dari unggahan itu berbunyi, memang benar bahwa Neil pernah memiliki hubungan singkat dengan komunitas UFO melalui Tom DeLonge, mantan vokalis utama Blink-182 dan pendiri organisasi To The Stars. Neil bekerja sama dengan Tom setelah pensiun dari Angkatan Udara sebagai konsultan masalah militer dan teknis ilmiah yang tidak dibayar untuk memberi nuansa nyata pada buku fiksi dan aktivitas media Tom. Neil tidak tahu soal tubuh E.T. dan puing Roswell yang ada di Wright-Pat. Meskipun tidak ada tanda keberadaannya, mungkin hipotesis terbaik adalah alien membawanya ke kapal induk. Namun, tidak ada laporan kapal induk di atas pegunungan Sandia. Jelas dia sarkastis di akhir. Dia menunjukkan sesuatu.
Tapi Billy, aku masih punya beberapa pertanyaan. A, dan aku benci mengatakannya, apakah dia akan tahu? Apakah dia akan tahu? Apakah seorang suami akan membagikan informasi ini kepadanya? B, apakah dia akan jujur pada publik soal ini? Atau C, jika dia memang begitu, sebenarnya tak perlu spesifik, tapi tetap dilakukan. Mungkin dia memang punya informasi ini dan berusaha menghilangkannya agar, seperti yang kau bilang, orang-orang fokus pada hal penting dalam penyelidikan ini. Jadi mari kita mulai dari sana. Maksudku, kau mengerti apa yang aku coba katakan. Apa yang dia ketahui? Meski punya izin keamanan top secret di pemerintahan, pasanganmu tetap bisa mengerti situasi tanpa diberitahu. Kau tahu itu. Saat pulang, istrimu sepertinya tahu apa yang terjadi. Mereka bisa membacamu. Aku yakin dia juga tahu. Apakah dia tahu detail persisnya? Mungkin tidak, tapi mereka biasanya tahu sebagian. Jadi ya, menurutku mereka memang tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan pasangannya, kehidupan suaminya. Aku hanya tidak tahu. Aku tidak tahu apakah waktu yang telah berlalu sejak dia melakukan ini dan kehidupannya sekarang masih menghubungkannya sampai pada titik di mana dia adalah yang paling Berpengalaman dalam subjek yang sedang kita bahas di sini. Benar. Saya rasa ada orang lain yang bisa mereka datangi jika mereka ingin menggali informasi dari mereka, yang mungkin lebih efektif daripada pria ini. Jadi ada dua pemikiran tentang itu. Pertama, mungkin dia berada di posisi yang lebih rentan dan mungkin itu alasannya. Tapi juga, saya sedang mencoba memproses dan menilai apakah ini masuk akal. Bagaimana seorang penyelidik, bagaimana para penyelidik benar-benar menyelidiki semua ini secara menyeluruh. Apakah kantor sheriff bisa mengintai di Wright-Patterson Air Force Base? Saya rasa tidak, karena ada pihak federal seperti FBI yang terlibat. Ini seperti film saat kamu mencari sesuatu yang lebih besar. Bukankah mereka sulit tahu lebih banyak soal penelitiannya dan karirnya? Ini bukan pekerjaan seperti akuntan. Jadi FBI akan bekerja sama dengan militer, penyidik federal, CID, NCIS. Akan ada situasi di mana FBI harus berhenti dan militer atau penegak hukum federal yang melanjutkan. Mereka akan bertemu di tengah dan berbagi sebanyak mungkin. Izin keamanan didasarkan pada kebutuhan untuk tahu. Saya yakin dia terlibat dalam beberapa hal yang tak seorang pun punya izin keamanan untuk memahaminya. Namun, perlu penyelidikan. Penegak hukum lokal tak mampu, mereka hanya bisa hal-hal dasar. Rumahnya pun tampak tanpa tanda perlawanan. Penyelidikan dasar dilakukan dengan mengumpulkan rekaman kamera dan mencari saksi. Namun jika terkait pesawat luar angkasa sangat rahasia, di garasi tak diketahui, barang itu akan diserahkan ke FBI, lalu ditangani FBI dan dilanjutkan ke penegak hukum militer. Saya hanya ingin menanyakan satu hal terakhir, karena saya mewawancarainya di acara News Nation, Jesse Weber Live. Yang satu ini berasal dari jurnalis investigasi Ross Coulthart yang juga bekerja dengan News Nation. Dia cukup gencar memperingatkan tentang kasus ini secara besar-besaran. Di podcastnya Reality Check with Ross Coulthart, dia menyebut hilangnya McCaslin sebagai krisis keamanan nasional yang serius, seperti yang juga dia katakan di acara saya. Dia bilang, jika kamu Rusia atau Tiongkok, Jenderal Neil McCaslin pasti jadi target. Saya harap itu tidak terjadi. Billy, singkat saja, bagaimana pendapatmu? Itu mirip dengan yang kita bahas, tapi Ross sangat dihormati di bidang ini. Apa pendapatmu? Tentu saja, dan memang ada alasan untuk khawatir. Pria itu telah menghadapi banyak hal dan tetap tahu banyak. Itulah sebabnya menurut saya FBI dan militer terlibat dalam pencarian ini karena dua alasan. Yang pertama, itu karena siapa dia dan informasi yang dia miliki. Yang pertama. Yang kedua, Anda melihatnya sebagai bentuk penghormatan terhadap posisinya. Saya pikir itulah alasan Anda melihat militer di luar sana membantu mencari dia. Sebagai bentuk penghormatan, pria ini adalah seorang jenderal yang telah menghabiskan begitu banyak tahun di militer. Sama seperti jika seorang polisi hilang, Anda akan melihat hal yang sama. Tapi di sisi lain, Anda juga melihat mereka melakukan pencarian, melakukan penyelidikan. Dan terkadang satu alasan menutupi alasan lainnya. Jadi Anda sebenarnya tidak benar-benar memahami yang mana yang sedang Anda lihat. Apakah Anda melihatnya sebagai bentuk penghormatan? Atau ini penyelidikan federal yang mereka tutupi dengan alasan mencari dia sebagai penghormatan agar penyelidikan tersembunyi. Saya ingin membahas satu teori lagi.
saya bohong. Satu hal lagi, yang ini agak berbeda. Ini bukan benar-benar teori tentang kenapa dia menghilang, tapi tentang kemungkinan di mana. Jadi kami melakukan penelusuran mendalam di Facebook. Kami menemukan komentar 2 Maret dari seorang wanita yang menanggapi salah satu unggahan istrinya, mengatakan mungkin pernah melihatnya. Berikut tulisannya, saya bacakan langsung dari komentar itu. Saya melaporkan melihat orang dengan deskripsi ini pada Jumat sekitar jam 11 pagi di White Wash Trailhead, Pedralisa Canyon, dan memberikan lokasi fisik area parkirnya. Pria yang saya lihat berada dekat jembatan di atas arroyo di awal jalur dari area parkir. Dia ada di samping, sekitar 6 meter dari saya, tidak di jalur. Saya merasa pria itu agak aneh dan seperti sedang linglung, tapi saya tidak bicara dengannya. Dia memposting ini 2 Maret, mengaku sudah melapor ke BCSO. Namun berminggu-minggu berlalu tanpa penampakan terkonfirmasi dari kantor sheriff. Apa yang bisa kita simpulkan? Ini penting dan perlu diselidiki. Kami sering menerima laporan penampakan saat ada orang hilang, tapi banyak yang ternyata bukan orang yang dicari. Kami pernah menerima sumpah seseorang bahwa orang itu ada 2 langkah di depan mereka dan yakin itu yang dicari, padahal salah. Dan kami mendorong orang-orang untuk memberikan informasi seperti ini karena itu bisa menjadi petunjuk. Tapi sekali lagi, itu hanya kemungkinan petunjuk, bukan segalanya. Pergilah ke sana, selidiki, kobala untuk memastikan apakah itu benar-benar dia. Dan dasarkan pada apa yang dia kenakan saat itu dan apa yang dia kenakan saat pergi. Apakah dia mengganti pakaian? Biasanya orang tidak melakukan itu. Jadi pergi dan pastikan itu benar. Jika bukan dia, lanjutkan dan cari lagi. Billy, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sebelum saya akhiri, bisa ceritakan lagi tentang organisasi Anda dan pekerjaan Anda, karena Anda sudah menunjukkan keahlian dan nilai pekerjaan Anda. Silakan ceritakan sedikit lagi ke semua orang. Tentu saja. Kami menjalankan organisasi nirlaba We Are the Essentials for the Missing. Kunjungi wearetheessentials.com untuk mengetahui misi kami. Kami terdiri dari penyelidik swasta, mantan penegak hukum, dan anggota militer secara sukarela untuk keluarga orang hilang, langsung turun ke lapangan. Kami mencari, menemukan, menyelamatkan, dan memulihkan. Kami berusaha hidup dengan tujuan melalui Kristus, membantu orang hilang kembali ke keluarga, dan memberi jawaban agar mereka mendapat kedamaian. Billy Lane, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak, atas undangannya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa mengikuti kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, acara saya di News Nation, JC Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu Timur Amerika. Sampai jumpa di lain waktu, semuanya.